generasi muda juga dalam mengelola keuangan itu ada faktor emosinya tuh, Bu. Maka dari itu anak muda sekarang jangan lupa punya motivasi untuk membetulkan tentang akhirat. Ibadahnya, mencari uang juga boleh, tapi jangan lupa tentang sodako dan akhirat. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nanda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, seperti yang Bu Nanda lihat dalam keadaan sehat hari ini. Sudah siap ya membagi ilmunya nih Bunda? Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah apa yang saya bisa. Meskipun sebetulnya ilmu itu sangat luas, yang saya bawa sangat limit. Tapi mudah-mudahan bisa ada membawa pencerahan sedikit. Bunda boleh dong di-sharing memperkenalkan diri, Bunda tuh backgroundnya apa? Kalau saya itu sebetulnya ya seorang biasa ya, yang aktivitas sehari-hari mengisi kajian-kajian pun ya sebagai sharing dan diskusi ya. Tidak bermaksud mengajarkan, bukan mengajar. Tapi ya diskusi senang, kadang di kampus, di masyarakat, ya berbagai elemen masyarakat ya, dari mulai ibu-ibu, ya bahkan bapak-bapak, ya, anak-anak kampus juga, laki-laki perempuan. Ada satu komunitas yang saya pegang sampai saat ini, namanya komunitas Kompak Mahasiswa Menghafal dan Pengkaji Al-Quran. Ya. Oh, masih tuh Bunda sampai ya, sekarang? Masih dari tahun 2001. Itu tempat kami diskusi berbagai hal tentang kehidupan. Maka karena tadi dasarnya saya adalah kuliahnya Al-Quran, belajar Al-Quran. Al-Quran itu tidak melulu hanya redaksinya, tapi bagaimana aplikasi, implementasi ya, kepada masyarakat, terutama terkait dengan yang hari ini ditawarkan ya, bahwa kita akan diskusi tentang bagaimana bisa menerapkan Al-Quran berjalan nih, gitu kita, terutama terhadap generasi sekarang ya, baik generasi apa itu Alpha, Gen Z dan seluruh ajalitas generasi, karena Al-Quran itu sesuai dengan seluruh zaman. Luar biasa nih Bun. Episode kali ini nih Bun, kita akan ngebahas masalah keterkaitan vibes Quran itu dengan generasi sekarang, baik itu generasi milenial, Gen Z atau Alpha gitu ya, yang kaitannya dengan akhlak, lalu pengelolaan keuangan dan gaya hidup. Wah, sangat menarik sekali ya. Kita dihadapkan pada fenomena anak-anak yang kita lihat ya, baik itu secara informasi, medsos, dan berbagai tontonan-tontonan keadaan anak-anak sekarang. Saya kadang-kadang selalu prihatin dengan akhlaknya. Prihatin ya Bun ya? Sangat prihatin ya. Berarti terjadi penurunan atau kehilangan akhlak? Lebih ke tidak berakhlak kadang-kadang. Oh, tidak berakhlak. Iya, yang terlihat. Tapi saya tidak bisa komentar banyak ya, dan juga tidak mau membunuh mental mereka dengan komen-komen di Instagram, tidak saya lakukan. Komen-komen di TikTok tidak juga, karena nanti akan malah lebih merusak mental mereka. Itulah merasa dijudge ya, ya. Mungkin itu cara saya menjaga Islam. Kan ada orang bilang, diberitahu dong gitu kan. Kan Islam sudah mengajarkan. Saya bilang, boleh mengajarkan, tapi pada makomnya dan pada momennya. Ya kan, karena anak-anak sekarang tidak selalu nerima untuk diingatkan dengan begitu saja. Nggak terima dikoreksi maksudnya, ya, Bu? Diingatkan, dikoreksi. Nggak selalu bisa. Bahkan nanti, wah ini mentang-mentang ahli surga. Kadang-kadang gitu kan. Bubu berjilbab nih. Malah nggak enak ya Bun responnya ya Bun? Maka saya ingin jaga itu. Karena sesungguhnya di dalam surah Al-Qalam kita sudah diingatkan oleh Allah langsung. Ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Anak-anak muda ini harus kita kenalkan, harus kita giring, harus kita ajak bahwa mereka mengidolakan satu idola yang di dalam Islam. Ini versi Islam ya. Tidak apa-apa anak-anak muda itu mau mengidolakan Korea,
mau mengidolakan artis mana, tidak masalah ya. Tapi jangan lupa menerapkan akhlak dari semua itu. Ingat kepada apa namanya, sesungguhnya penciptaan, bahwa kita itu idolanya satu, yaitu Rasulullah SAW. Itu yang harus jadi role model ya. Idola utama gitu ya. Idola utama harus jadi role model, bahwa Rasulullah itu akhlaknya luar biasa. Sampai dipuji Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau sudah diciptakan menjadi seorang manusia loh. Nabi ini manusia. Jadi jangan sampai anak-anak muda sekarang berkata itu kan Nabi. Jangan sampai. Justru Allah turunkan yang sejenis manusia ini yang luar biasa, supaya kita mudah menirunya, mudah meneladaninya lebih tepatnya ya. Jadi segala sesuatu yang ada pada Nabi, walaupun kita sudah berbeda zaman nih, betul, beberapa abad tapi yang tetap lalu, relevan. Tetap relevan sampai sekarang untuk generasi manapun. Jadi itu yang harus kita ingatkan. Bagaimana sih ada Al-Quran berjalan, anak-anak muda sekarang yang masih berjalan, padahal dia sudah banyak menonton tontonnya, tapi dia tetap santun, terutama santun pada orang tua, ya kan? Karena birrul walidain, karena yang harus anak muda generasi manapun ingat sekarang adalah salah satu hadis yang saya selalu ingat, ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Bencinya Allah juga bergantung pada bencinya orang tua. Kalau orang tua benci, tertutup ridho Allah. Tapi gini Bun, ada juga yang anak sekarang tuh menilai orang tuanya itu, satu, kurang update. Jadi katanya kalau diajak ngomong nggak nyambung. Kedua juga kurang asik sebagai orang tua. Jadi kadang di rumah itu curhatnya nggak sama orang tua kalau ada masalah. Jadi nggak komunikatif ya? Iya, jadi curhatnya dengan teman sebaya. Atau malah kalau mereka memang ada uangnya ke para ahli, misalnya ke psikolog atau apa gitu. Jadi malah menjauh dari rumah. Nah itu gimana tuh? Kalau mau melihat kembali kepada Al-Quran yang tadi relevan dari seluruh zaman sampai sekarang, tidak baik juga menjauhi orang tua. Kita sering loh, Mbak, dulu waktu kecil, kita kembali ke cerita dulu. Saya sendiri pernah melihat cerita-cerita itu seperti di buku Chicken Soup dan macam-macam ya, buku-buku. Kalau misalkan kita berbicara dengan orang tua nggak nyambung, kita harus ingat waktu kita kecil juga kita nggak nyambung. Iya, you know. Sadar diri ke situ ya. Tapi orang tua suka, iya nak, iya. Bisa loh anak muda sekarang begitu juga. Karena makanya ada sebuah doa di situ, ampuni dosa orang tuaku sebagaimana mereka merawatku waktu kecil, ya kama rabbayani shogiro. Nah, bisa loh kita memperlakukan orang tua juga seperti orang tua melayani kita waktu kecil. Jadi kan orang tua itu bukan berarti yang udah pikun-pikun ya, karena keterbatasan tadi orang tua itu tidak update, bukan orang-orang yang melek teknologi, bukan. Kita bisa melakukannya tetap santun ya, dengan cara mengingat waktu kita kecil kita berantakin rumah kita dengan mainan kita. Bahkan kalau kita mau beli jajanan, mama beli ini ya, misalkan kalau zaman dulu apa jajannya kita ya Mbak, contoh misalkan permen rambut nenek. Iya kan? Iya, betul. Iya nak, padahal orang tua itu nggak punya uang. Ya kan, tapi iya nanti kita cari dulu uangnya ya kan? Mama 10 kali kita bicara begitu, orang tua masih lembut loh. Itu udah banyak. Saya harus angkat yang positif ya. Orang tua kebanyakan begitu memperlakukan anak ya. Kecuali ada kelainan orang tua mentalnya mungkin, wallahu alam. Terus orang tua tidak melawan, bisa loh anak-anak muda sekarang memperlakukan orang tua yang sekarang seperti ia merawat kita waktu kecil. Berarti di sini diperlukan kesadaran betul, anak kepada betul, orang tua. Betul. Lalu juga diperlukan pemahaman dan pemakluman bahwa betul, semakin tua orang tua betul, kita itu harusnya kita yang sebagai anak yang semakin dewasa ini bisa memahami perubahan daripada orang tua ya. Iya, betul. Perubahan tuh yang mungkin lupa atau enggak juga mungkin banyak faktor orang tua. Misalkan tidak semuanya orang kuat dengan segala ujian. Kadang-kadang orang tua langsung dituakan oleh banyaknya problem kehidupan, konflik rumah tangga dan segala macam, sehingga cenderung tidak memperhatikan
apa yang dimaui anak sekarang. Misalkan orang tua ingin mendengar semua apa yang disampaikan anaknya, tidak selalu bisa juga kan. Oh iya, nggak nyambung yang tadi dibilang. Kadang-kadang nggak nyambung, diajak ngomong mama, mendingan aku ke psikolog deh. Kan akhirnya gitu ya. Tidak apa-apa sebetulnya ke psikolog ya kalau seseorang membutuhkan itu. Tapi sebenarnya dalam hal ini juga ujian anak ya Bun, ujian kita sebagai anak dalam menghadapi orang tua. Karena waktu orang tua diuji sama kita, orang tua bisa sabar. Betul, iya. Ya, jadi kembali ke cerita tadi, ada sebuah cerita yang saya baca ya dari buku itu. Kalau mau ngetes emosinya anak, seorang tua lagi jalan di rumah sakit, didorong pakai kursi roda oleh anaknya. Anaknya mau dites sama orang tua, sabarnya sama nggak dengan kita. Nah, itu burung apa? Oh, itu burung bangau, Mak, misalnya. Oh, yang itu sama, Mak. Di intonasi kedua kita udah mulai kencang. Ya, terus coba yang itu sama, Mama. Aduh, Mama, itu sama, burung aja pakai ditanyain. Tuh orang tuanya ketawa. Ya Allah, Nak, Mama baru segini. Jadi si orang tua ini ingin mengetes bagaimana dulu aku memperlakukan kamu, nanya, Nak, 10 kali kamu nanya, Mama masih bilang iya, Nak, iya, Nak. Tapi kalau sekarang berarti yang harus kita berikan treatment kepada anak-anak sekarang bagaimana mengelola emosi. Lebih kepada pendidikan kecerdasan emosi. Ya, jadi kita harus bisa, kita sedang berhadapan dengan siapa? Dengan orang tua, bukan hanya orang tua, dengan guru, dengan orang yang lebih tua dari kita, ya kan? Jadi ada, berarti kembali ke Al-Qalam tadi, Rasulullah sudah cukup. Ya, kadang-kadang ada yang berbicara seperti diskusi yang sudah sebelum-sebelumnya didiskusikan. Ya mungkin mama merawatnya kita gitu, pola asuh. Mau berbicara kepada Rasulullah juga tidak diasuh oleh orang tuanya, yatim, berpindah-pindah. Tapi ada yang mengasuh. Makanya berbicara pola asuh itu siapa saja yang mengasuh baik, tidak harus orang tua. Apalagi kalau orang tua itu udah luar biasa gitu. Bun, bakti sama orang tua itu apakah hidayah atau memang memang kesadaran kita gitu? Pilihan. Jawaban saya lebih ke dipilih sama Allah sepertinya. Karena ada fenomena yang kita lihat, sebetulnya dia mudah untuk berbakti pada orang tua, tapi dia tidak melakukan itu. Ya, bisa jadi mungkin kalau bahasa Ibu Nanda lebih kepada hidayah ya namanya. Kalau saya itu panggilan, jadi seseorang dipanggil untuk menjadi soleh gitu loh. Sama dengan orang ibadah ya. Kok saya nggak dibangunkan ya sepertiga malam, masa tidurnya mestinya? Iyalah, karena ibadah itu panggilan, pilihan. Kalau kita berbicara panggilan bukan hanya kepada panggilan haji dan umroh, bukan. Seluruh ibadah sama, dipanggil. Berarti merawat orang tua, berbakti sama orang dipilih. Tua itu pilihan. Dipilih. Berbahagialah orang-orang yang dipilih Allah untuk dapat merawat orang tuanya. Masya Allah. Iya, pilihan kalau menurut saya. Makanya bisa jadi atas doa-doa orang tua itu sendiri, sebetulnya mungkin orang tua untuk seluruh anaknya. Kan pasti ya begitu. Ya Allah, solehahkan putra-putriku, itu kan? Iya, nah, yang dipilih Allah tuh yang ini gitu loh. Itu hak Allah, hak prerogatif Allah memilih. Gitu. Dan caranya berbakti itu berbagai macam ya. Berbakti itu bukan berarti hanya menemani orang tua, perhatikannya dari jauh. Ya, berbakti itu berbagai hal yang dirasakan manfaatnya oleh orang tua. Orang tua seneng aja deh, bikin orang tua seneng gitu berbakti. Saya. Kadang orang tua tuh ya, kalau saya perhatikan, ditelepon anak gembira. Misalnya anaknya di luar kota gitu ya Bun, ditelepon aja gembira. Atau enggak mungkin disempatkan waktunya untuk dengerin curhatan orang tua yang itu lagi gembira. Padahal mungkin waktu seminggu yang lalu udah cerita itu, ketemu lagi cerita lagi itu. Tapi kadang hal yang sama kadang si anak ini ngerasa buang waktu ini orang. Dan jangan sampai bosan kita main orang tua yang tadi. Ingat kita waktu kecil juga meminta yang sama. Tapi orang tua nggak bosan. Itu sedang harus diuji sama Allah ya. Balik ke situ. Makanya doa kita sudah benar. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah benar itu doa.
supaya kita bisa berbakti menyayangi orang tua sebagaimana orang tua menyayangi kita waktu kecil, supaya kita lebih bisa mengelola emosi kita terutama terhadap orang tua. Sebenarnya kalau kita nih generasi muda juga dalam mengelola keuangan itu ada faktor emosinya tuh Bun. Sama. Jadi dia itu harus bisa menahan segala ingin, segala hasrat, hawa nafsu. Apalagi sekarang kita fenomenanya dihadapkan pada semua serba melihat HP, iklan, iya nggak? Ada iklan model HP baru, giatlah kita bagaimana caranya bisa memiliki HP itu, ya kan? Padahal tabungan-tabungan kita untuk pendidikan misalkan ya, tiba-tiba kita pakai untuk beli HP. Alih-alih setelah kita tidak ada saldo, pinjol. Nah, pinjol ya. Ya itu kenyataan ya. Itu Utang ya Bun. Realita keadaan sekarang yang saya sering lihat juga ya, orang-orang kok mudah banget mengklik. Sekarang kan apa-apa mudah, tinggal serba oke tanpa persyaratan yang banyak ya. Hati-hati, itu juga kembali kepada bagaimana anak muda sekarang harus pandai mengelola emosi, keinginan, hasrat, supaya tidak keluar dari konsepnya Al-Quran tadi, supaya tetap islami, tetap bergaul sebagaimana pergaulan yang ada, tapi juga tidak loss ya, tidak sampai kita merusak diri sebetulnya, bukan merusak orang lain ya, rusaknya diri kita karena pergaulan. Misalkan kita bergaul dengan yang biasa memudahkan cara ya, instan ya, meminjam uang karena keuangan tadi, meminjam uang saat butuh karena hasratnya tinggi sekali. Nah itu harus bisa kita mengendalikannya. Siapa yang bisa mengendalikan itu? Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ada doanya di surah Al-Mu'minun. Kalau kita lagi pengen, misalkan jangan hanya anak muda nih, semacam kita juga, kita udah punya mobil yang layak sebetulnya, tapi karena melihat teman ganti mobil, sama aja gitu. Ada doanya, qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kehadiran hasrat itu, apakah itu asli murni dari diriku atau dari syaitan. Jadi kita terus berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, karena yang namanya hedon, gaya hidup, ya gak? Gaya-gaya hidup yang berlebih itu pasti sumbernya dari syaitan. Nah, dalam hal ini Bunda bisa melihat nggak, apakah ini kan menjadi hambatan nih bagi generasi muda nih ya? Oh, kayaknya nih satu sisi kepengen, satu sisi nggak mampu. Nah, itu menurut Bunda tuh hambatan terbesarnya berarti apa? Diri sendiri? Ya, tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Atau kurang pemahaman agama, Bun? Bisa jadi, ya. Tapi sebetulnya ya, manusia sekarang tidak paham agama itu, sangat keterlaluan. Karena sekarang mudah mencari pemahaman agama, bisa nonton YouTube, kajian-kajian ustadz-ustadz yang keren, Ustadz Adi Hidayat contohnya guru saya, Ustadz Abdul Somad, ya banyaklah ustadz-ustadz. Misalkan anak muda ingin ustadznya misalkan yang sekarang sedang bagus-bagusnya, misalkan Hilman, banyak yang bisa mereka tonton, yang mereka sukai, insya Allah hanya tinggal klik aja juga. Ya kan, tinggal ditonton aja. Jadi pengendalian diri melalui treatment ya. Dan itu tadi bedah pemikiran mereka, mindsetnya harus dirubah, bahwa segala sesuatu tak ada yang abadi. Setelah saya miliki pun, apalagi uangnya hasil pinjol-pinjol, yang akhirnya naudzubillah, saya pernah berangkat ke Jampang, saat itu ada yang bunuh diri loh di laut gara-gara tidak bisa membayar pinjol. Berarti kan ini kisah nyata, nggak ada ketenangan ya Bun? Betul. Padahal setelah memilikinya belum tentu juga enak dinikmati. Maka tadi berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Berarti dalam hal ini nih, jika ada anggaplah generasi muda gitu ya, yang belum memiliki kesadaran finansial yang baik, betul, berarti dalam hal ini juga anak muda ini harus merapat ke Quran ya Bun? Betul, supaya mereka bisa berhemat, ya kan? Bisa mengelola keuangan dengan baik, supaya tahu bahwa uang ini lebih manfaat kemana, lebih baik sedekah. Anak muda sekarang mesti diajarkan sedekah deh. Kan sedekah itu mengundang berkah, ya enggak? Padahal diberikannya hanya 10.000 membantu orang nggak punya pulsa, teman misalkan. Tahu keberkahan
keberkahan itu kan artinya bertambah kebaikan. Kalau misalkan pada kata kalau berkah berkait dengan kata enak berarti lebih enak gitu loh. Kalau berkah dikatakan dengan nyaman berarti akan lebih nyaman. Berkah itu tergantung kemana kontekstualnya gitu. Kalau dalam bahasa Arab siakul kalam berkah ini kemana. Kalau misalkan berkah di dalam pergaulannya misalkan akhirnya nanti pergaulannya bagus. Tapi bukan gak boleh loh ya Bu Nanda, dia menginginkan sesuatu anak-anak muda itu boleh. Bercita-cita ingin punya rumah, boleh semua. Ya, tapi dengan jalur yang halal, yang Bun, secara ada Islam. juga yang kejadiannya seperti ini Bun. Kalau sama orang tua hitung-hitungan Bun. Ya. Tapi kalau sama teman nggak hitungan. Nah, itu gimana tuh? Konsep Islam gimana? Saya jadi ingat pernah membaca dan mendengar di radio bahkan jadi ingat begini. Ada si Budi ya namanya. Budi apabila disuruh sama ibunya akan ditulis di kertas gitu. Akhirnya setelah seminggu kertas itu disampaikan kepada ibunya bahwa itu bon ibunya kok. Budi membeli rokok ayah ke warung misalkan 3.000 gitu loh. Budi membelikan gas punya ibu ke warung 5.000 itu ditulis. Terus ibunya dengan itu pendidikan kecerdasan emosi itu. Ibunya balasnya dengan apa? Ibu mengandung Budi saat itu 1, 2, 3 bulan ibu masih mabok, ya kan? Bagaimana ibu tidak bisa makan, tidak bisa tidur, itu kan karena menahan qadarullah kalau orang hamil kan ya ada saja ya berbagai hal lah ya berbagai hal gitu. Ibu anggap itu lunas, maksudnya tidak dihitung. Sampai pokoknya ditulis sama ibunya tuh ibu melahirkan Budi gitu kan dengan segala itu lunas ya, maksudnya tuh tidak dihitung. Si Budi akhirnya membalas semua ibu. Harus disadarkan seperti itu kayaknya anak-anak sekarang supaya nggak hitungan. Ini saya tidak berbicara Al-Quran ya, berbicara secara logika aja yang kenyataan realitanya kejadian begitu. Habis itu Budinya dengan nangis akhirnya semua lunas gitu. Jadi perlu diingatkan pola asuh. Perlu diedukasi ya Bu. Diedukasi betul. Karena memang yang bisa menghasilkan anak-anak muda yang kualitas sekarang edukatif itu. Bagaimana prinsipnya dalam Islam itu yang halalan toiban dalam mengelola uang? Ya tadi Allah sudah banyak menceritakan di dalam Al-Quran bahwa kita harus mulai dari mencari harta yang halal, menggunakan untuk yang halal, ya kan? Yang islah, yang ridho, dan harta itu menjadi berkah. Jadi sudah sangat banyak dipandu dalam Al-Quran, mungkin ini bahasa sederhana aja biar dipahami sama anak muda ya, bahwa dia harus ingat bahwa tujuan kita mengelola keuangan bisa dikaitkan dengan ibadah. Dalam surah Az-Zariyat 51 ya, kayaknya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Coba kalau kita berbicara tentang keuangan ini dikaitkan dengan ibadah. Dia menabung, berniat banget saya menabung untuk mengumrohkan ibu. Ya enggak? Luar biasa kan? Mulia kan? Saya menabung untuk membawa jalan-jalan ibu ke Eropa. Itu luar biasa itu. Gak apa-apa gitu. Terus atau jadi harus giat juga dia mencari uang itu karena ada cita-cita yang baik. Ada tujuan akhirnya gitu ya Bun ya. Tujuannya tetap ukhrawi ya pada akhirnya karena dunia ini fana. Iya kan? Boleh orang menikmati dunia itu boleh kok. Kan ada Robbana atina fid dunya hasanah. Kalau di dunianya baik, tapi kalau kita membandingkan dunia dan akhirat, Ibu Nanda dalam doa tersebut Robbana atina fid dunya hasanah, dunia satu. Ada keduanya. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga baik, tapi ketiganya juga akhirat. Wa qina adzabannar, tujuannya jangan sampai lupa. Kita giat mencari uang, tapi jangan sampai uang itu membuat kita terperosok ke dalam neraka. Jadi mengingat dunia satu, akhirat dua dalam doa itu. Karena wa qina adzabannar juga urusannya akhirat, dijauhkan dari neraka. Berarti tidak menghilangkan dunia, tapi tetap berpikir panjang. Betul, dan boleh bercita-cita dunia panjang juga boleh. Tapi ingat, cita-cita kita ini sepanjang ini, tapi di sini ada dipotong oleh kematian, ajal. Kita tidak ada yang tahu
kapan ajal itu akan sampai, kita masih bercita-cita tinggi. Jadi cita-cita itu selalu panjang gitu. Tapi yang pemutus kenikmatan ini tidak tahu kapan datangnya, biasanya penggali tengah. Iya, tapi jangan, maka dari itu anak muda sekarang jangan lupa punya motivasi untuk membetulkan tentang akhirat, ibadahnya, mencari uang juga boleh, tapi jangan lupa tentang sodako dan akhirat. Yang tadi jangan hitung-hitungan sama orang tua, kalau bisa dia rajin usaha, tapi juga membahagiakan orang tua. Orang tua itu dikasih uang 100.000 aja udah indah dan diceritakan kemana-mana. Padahal dia banyak uangnya. Happy ya, Bun. Iya. Dan itu memang si anak tujuannya hanya memberi, bukan berharap lebih. Tapi Allah tahu apa keikhlasan dia, akhirnya rezekinya tambah banyak. Dan itu sering orang-orang menceritakan kepada saya, berkah Masya Allah. Padahal saya bukan bermaksud ingin dibalas gitu, tapi ini sebagai bentuk peduli pada orang tua yang sudah mengurus kita. Gak usah lama-lama deh, dari kandungan sampai lahir aja udah panjang banget, 9 bulan. Iya, gitu iya, loh. Bunda minta arahan dong bagaimana kita bisa melaksanakan gaya hidup sesuai dengan arahan Al-Quran, khususnya generasi muda, dan apa aja sih langkah-langkah mudahnya? Pertama, menanamkan tauhid, baik muda maupun sebangsa kita harus menanamkan, menjadikan iman sebagai landasan utama. Ya, gaya hidup diterapkan di dalam berbagai hal, karena tanpa itu kita tidak punya kendali. Ya, kayak yang saya ceritakan, ibu-ibu bilang hidup tanpa agama itu bagai kapal laut tak punya nakhoda. Ada lagunya gitu. Hidup tanpa agama gitu, bagai kapal laut yang tak punya nakhoda. Udah diceritakan Allah dalam surah Al-Imran 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Takwanya jangan biasa aja, tapi super. dalam takwa yang super. Takwa yang super itu akan tercermin dari akhlaknya anak-anak muda sekarang yang luar biasa. Dan Allah bilang di ayat terakhir, janganlah sampai kamu mati dalam keadaan tidak Islam. Wala tamutunna, dan janganlah engkau mati. Berarti kita jangan tuh jangan mati, ada tanda kutip ya, ada ujungnya, ada himbauan, illa wa antum muslimun, kecuali kau dalam keadaan Islam. Jadi itu Islam yang dibawa ke anak-anak muda sekarang, harus memperbanyak ibadah, sholat, boleh bergaul sebanyak, tapi jangan pernah meninggalkan sholat. Sholat adalah komunikasi paling indah kita dengan Allah, dengan Robnya, dengan penciptanya. Karena kita diciptakan, jadi jangan lupa yang tadi Adzariyat, sesungguhnya Allah menciptakan kita untuk beribadah. Jadi kita nggak boleh mengkat mereka bergaul dengan apa, dengan siapa, dengan agama mana, nggak masalah. Kalau anak muda ini pengen ngikutin fashion gimana Bun? Fashion nggak apa-apa, tapi ingat secara Islaminya mana? Ada batasan-batasan. Dalam Islam itu menutup aurat ya. Selama dia tidak menutup. Sekarang kan orang-orang yang berjilbab juga udah banyak fashion ya. Bisa itu diterapkan gitu. Tapi kalau mau sesuai Al-Quran ya tertutup semua ya. Karena kita berbicara Al-Quran ya. Nah, dari sudut pandang Quran sendiri, kalau kita berinvestasi bagaimana Bun? Kembali kepada niat. Jadi pas saya lihat akad-akadnya, ada yang syariah, ya kan? Ada yang malah mengandung riba banyak misalkan. Jadi kita ada momen tersendiri untuk berbicara ini, karena kita juga harus lihat berbagai permasalahan dalam investasi. Jadi selama ini kalau ada orang nanya ke saya, Bun, boleh saya investasi? Mau hukum yang sebenarnya apa hukum solusi? Kan ada tuh. Di dalam ilmu itu ada ilmu fikih, ada usul fikih gitu loh. Jadi usul fikih itu menangani beberapa permasalahan di dalam hukum syariah seperti itu. Itu udah masuk ke ranah pembahasan usul fikih. Kita ini generasi muda pengen yang ringan-ringan aja nih, investasi. Instan gitu ya. Serba instan. Tapi boleh kan dalam Quran itu kita berinvestasi? Secara eksplisit tidak ada yang langsung bilang membolehkan. Kalau mau bilang
investasi boleh gitu, enggak ada, secara eksplisit tidak ada. Tapi biasanya tadi ulama berpendapat lihat niatnya dan lihat efek maslahatnya. Maslahatnya apa? Kalau itu bisa membantu keuangan untuk hal-hal positif, kita nabung buat kita nanti masa pensiun, jadi nggak tergantung anak gitu ya itu misalnya. tadi kembali ke niat. Dibolehkan. Iya, niat ya. Innamal a'malu binniyat. Hanya Allah yang tahu itu mah, yang menilai. Saya sendiri tidak dapat menjawab yang sebenarnya. Karena niat orang kan hanya hatinya yang tahu. Bagaimana cara yang sederhana mengarahkan para Gen Z ini agar senang berbagi? Bagaimana mengarahkan mereka cara berbagi kembali kepada Al-Quran. Harta yang dirasakannya lezat, indah dimakan adalah harta yang berbagi kepada yang lain. Ya, jadi berinfaklah, banyak ya di Al-Quran ayatnya, berinfaklah sebagian hartamu gitu, agar engkau bisa mendapat berkah. Itu kalau berbagi itu berarti kita menerapkan nilai syukur. Ya, dalam surah Ibrahim ada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur maka dia akan ditambah-tambah nikmatnya. Bahwasannya Quran itu bisa jadi panduan kita. Betul. Dalam mengelola keuangan. Betul. Dan gaya hidup. Jadi ada tiga topik utamanya, bagaimana menjadikan Quran berjalan kepada semua generasi untuk menghadapi persoalan keuangan, gaya hidup ya kan, yang Islami, yang secara Al-Quran gitu. Dan akhlak ya Bun. Betul, akhlak yang paling utama. Yuk kita mulai menerapkan prinsip Qurani dalam kehidupan kita sehari-hari, dimulai dari hal-hal besar hingga hal kecil. Terima kasih banyak Bunda Eri atas diskusinya kali ini. Sangat inspiratif, banyak sekali insight yang kita dapat. Kalau boleh Bunda 3 kata tentang tema kita hari ini apa? Yang kita bawakan tadi tentang Al-Quran berjalan, ya. Tentunya. Yang kedua, bahwa Al-Quran relevan di setiap zaman dan generasi. Yang ketiga, Al-Quran membawa kita kesuksesan dunia dan akhirat. Dan akhirat. Iya.